Yang paling dahsyat sebenarnya pengaruhnya adalah bukan pada sosoknya, tapi kekuatan yang dimiliki, instrumen kekuasaan. Itu yang paling dahsyat pengaruhnya. Di pilkada itu banyak faktor, banyak variabel yang mempengaruhi. Gitu. Nah, kecuali memang pengaruhnya yang besar itu kalau putranya maju dalam pilkada, gitu. Itu cara berpikirnya sudah pragmatis, bukan lagi mengedepankan visi misi program. Kayaknya nggak laku sekarang ya. Bukan lagi menjual program, bukan lagi menjual success story-nya, bukan lagi menjual track record-nya, ya, rekam jejak yang baik, yang positif. Itu nomor sekian. Oh, masih sangat kuat oligark, ya. Politik dinasti juga itu juga semakin trennya makin meningkat. Trennya semakin meningkat. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kali ini kita akan kembali membahas isu-isu yang menarik yang berkaitan dunia politik hari ini. Apalagi kalau bukan soal Pilkada 2024, di mana prosesnya akan ditetapkan pada bulan Agustus nanti dan pelaksanaannya pada bulan November tahun ini juga. Nah, yang menarik dari Pilkada ini, banyak orang mengatakan bahwa Pilkada kali ini di beberapa provinsi akan sama dengan kejadian di Pilpres 2024. Apakah benar demikian? Ya. Kita akan berbincang dengan pengamat politik sekaligus konsultan politik, yaitu Mas Karyono Wibowo. Selamat datang Mas Karyono. Ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Mas. Mas gimana nih, sibuk nih? Iya, lumayan sih Mas. Mas sibuk ya? Apa udah ada klien bakal calon kepala daerah nggak? Ada sih beberapa. Ada ya? Iya. Cuma paling banyak itu ceramah untuk memberikan bimtek sosialisasi di Bawaslu, KPU, gitu ya. Dan di beberapa forum-forum lain itu sibuknya di situ. Kan biasanya pengamat politik itu kan punya konsultan juga ya. Iya. Menjadi konsultan beberapa calon-calon gitu ya. Nah, kalau kita ngomong pilkada nih secara keseluruhan nih, pilkada 2024 nih kalau saya perhatiin kan pilkada yang agak spesial ya, betul nggak? Iya, betul. Dibandingkan pilkada sebelumnya ya kan, karena pertama ini serentak ya. Yang kedua ada tangan-tangan yang nggak kelihatan, invisible hand, dan begitu kuat pengaruhnya untuk menempatkan anggota keluarganya di tingkat nasional loh ya, bukannya di tingkat lokal nih, nasional nih masalahnya. Betul nggak sih Mas ini? Iya, memang Pilkada tahun 2024 ini, pemilihan kepala daerah ini memang spesial sih. Yang pertama tadi serentak, ya, baru pertama kali tercatat di dalam sejarah pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak, secara nasional, ya, seluruh provinsi dan kabupaten kota, gitu ya. Nah itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua yaitu ada tadi Mas Sigit bilang ada invisible hand gitu kan. Sebenarnya ada juga sih dulu. Oh, dulu ada. Nah, cuma memang tidak semasif sekarang gitu. Kalau sekarang ini kan kelihatan mencolok gitu ya. Tidak se-powerful terlalu sekarang. Vulgar gitu loh. Terlalu terbuka gitu. Nah, sehingga publik membacanya ya itu tadi ada istilah cawe-cawe gitu kan. Cawe-cawe. Itu kan kalau tidak ada asap tidak ada api, gitu kan. Tidak ada api tidak ada asap gitu. Nah, jadi ya memang pilkada serentak 2024 ini memang spesial pakai telur. Kadang kan sekarang fenomenanya ini ya, polanya, kita bicara pola lah ya. Polanya itu mirip dengan Pilpres kemarin gitu kan. Kalau kemarin lewat jalur Lembaga Konstitusi MK, sekarang pakai jalur
MA gitu kan. Akhirnya muncul banyak anekdot-anekdot yang berkaitan dengan itulah gitu ya. Nah, kalau pengamatan Mas Karyono gimana nih Mas? Reaksi masyarakat gimana sih? Karena kemarin dari hasil survei kalau nggak salah baca di Kompas ya, 55% pemilih itu masih mempertimbangkan yang ada kaitannya dengan Jokowi. Betul nggak sih gitu? Untuk apa dulu? Untuk pemilu kemarin? Pilkada. Untuk pilkada? Ya, ada kan survei kemarin dari Kompas ya, saya sempat baca sedikit itu. Jadi 55% pemilih di pilkada ini masih mempertimbangkan calon-calon yang didukung oleh Jokowi. Ya, artinya ada Jokowi effect ya? Iya. Pengaruh Jokowi ya? Iya. Ya, kalau menurut saya sih memang ya masih ada ya. Masih ada pengaruh Pak Jokowi di dalam pilkada ya, meskipun beliau pas pada saat pemilihan kepala daerah itu beliau sudah lengser ke Prabon ya, gitu betul. Sudah tidak memegang kekuasaan sebagai presiden, tidak lagi sebagai kepala negara, tidak lagi sebagai kepala pemerintahan gitu ya. Tetapi beliau memang masih punya influence ya. Masih punya pengaruh di masyarakat masih sangat kuat. Itu bisa diukur dari beberapa indikator, misalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi misalnya. Itu masih cukup tinggi kan tingkat kepuasan masyarakat ya. Meskipun bisa diperdebatkan ya, gitu ya. Tetapi mayoritas masyarakat yang dipotret melalui survei, ya mayoritas responden, ya itu lebih dari 70% gitu ya, itu menjawab puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo gitu. Nah, tentu itu punya dampak, punya implikasi terhadap elektoral ya dalam konteks pemilihan kepala daerah gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk pilkada itu berbeda dengan pilpres. Berbeda ya? 2024. Beda. Pengaruhnya lebih besar, ya implikasinya, dampaknya lebih besar di pilpres dibandingkan dengan pilkada. Ya. Karena banyak faktor, banyak variabel yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Jadi political endorsement, pengaruh tokoh, ya. Itu tidak selalu linear ya dengan pilihan masyarakat gitu, bahwa menjadi pertimbangan ya gitu ya. Nah, ada sebagian pemilih ya, dalam pilkada yang mempertimbangkan aspek itu. Nah, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Ya, bukan satu-satunya variabel, karena masih banyak pertimbangannya. Karena tentu masyarakat akan melihat dari berbagai aspek figur atau kandidat yang maju di dalam pilkada, aspek personality kandidatnya, kemudian track recordnya, kemudian success story-nya, ya, kemudian visi misinya, programnya, ya. Kemudian ada aspek kedekatan ideologis, kesamaan latar belakang etnis. Itu menjadi banyak variabel Mas Sigit yang mempengaruhi pilihan itu. Nah, endorsement tokoh ya, tokoh katakanlah Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh lain yang mengendorse salah satu calon misalnya, itu belum tentu ya di masyarakat itu otomatis akan mengikuti arahan ya dari Presiden Jokowi ataupun tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Nah, banyak kok dulu contohnya misalnya dulu Jokowi sudah presiden ya, terpilih 2014 gitu. Waktu itu masih loyal dia terhadap PDI Perjuangan. Iya, betul. Ya masih kader terbaik dan masih loyal terhadap partainya. Diturunkanlah kampanye, cuti kan boleh kan? Iya, boleh. Dia hadir sebagai kader, bukan sebagai presiden kan? Misalnya. Kampanye di Jawa Timur misalnya. Ya.
Oh iya, saya ingat. Ya, ya. Jawa Timur. Tetap kalah kan? Kalah ya. Calon dari PDI Perjuangan. Iya, Mbak Putih. Gitu. Iya kan? Nah, kemudian di Sumatera Utara misalnya, ya, calon PDI Perjuangan waktu itu Effendi Simbolon kalau nggak salah, ya, tetap kalah PDIP di Sumatera Utara. Sebelum yang kan itu pilkada waktu 2016 kalau nggak salah. Mas Jarod? Enggak, kalau itu kan memasuki itu kan 2019. 2020 2019 kan itu. Iya. Ya kan? Nah, 2019 juga misalnya yang pilkada 2020 lah. Kan Jokowi waktu itu juga masih kader PDIP yang loyal gitu ya. Belum ada gesekan ya gitu. Ya pengaruhnya juga tidak cukup besar gitu loh. Masih kalah. Jadi di pilkada itu banyak faktor, banyak variabel yang mempengaruhi gitu. Nah, kecuali memang pengaruhnya yang besar itu kalau putranya maju dalam pilkada atau menantunya atau keluarganya yang lain. Ya. Itu mungkin lebih besar. Betul. Gitu. Lebih besar pengaruhnya. Gitu. Tapi kalau untuk daerah-daerah lain misalnya yang calonnya itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, kekerabatan, ya, beda pengaruhnya. Gitu. Nah, yang paling dahsyat sebenarnya pengaruhnya adalah bukan pada sosoknya, tapi kekuatan yang dimiliki, instrumen kekuasaan. Itu yang paling dahsyat pengaruhnya. Gitu. Nah, berbagai dugaan ya penggunaan kekuasaan dalam pemilu 2024 tuh, ya, itu akan signifikan ya, meskipun memang di Mahkamah Konstitusi ya campur tangan Presiden Jokowi, kemudian dugaan penggunaan alat kekuasaan, ASN, aparat kan ditolak oleh MK ya, dinyatakan tidak terbukti kan, tidak cukup bukti gitu ya. Tetapi dalam kacamata publik ya tidak sedikit juga yang melihat itu ya, ada instrumen kekuasaan yang dimainkan, yang digunakan ya, belum lagi politisasi kebijakan. Tidak hanya politisasi bansos itu hanya salah satu instrumen. Salah satu instrumen. Ini politisasi kebijakan yang lain, politisasi bansos. Itu yang pengaruhnya sangat signifikan. Meskipun memang tidak bisa dibuktikan secara hukum ya. Nah, itu yang ngeri Mas. Itu yang dan ini kemungkinan ya. Pola, tadi bicara pola ya. Pola yang terjadi pada saat pemilu 2024, ya, Pilpres 2024, itu bisa terulang kembali. Ya istilahnya dejavu ya. Ya, karena berhasil gitu kan, kemudian di copy paste gitu, diamplifikasi untuk di pilkada. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Pola yang sama pada saat Pilpres, pemilu legislatif 2024 ya, bisa terulang kembali ya, bisa di copy paste ya, untuk kepentingan pilkada. Nah, itu yang perlu diantisipasi, perlu diwaspadai dan perlu dicegah untuk menghasilkan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Nah, ini tantangannya di situ. Nah, tantangannya adalah sulit sekali membuktikan itu. Karena apa? Tadi misalnya dalam tanda kutip tadi istilah cawe-cawe ya, yang menggunakan instrumen kekuasaan, aparat dikerahkan, ASN dikerahkan, kebijakan didesain untuk kepentingan politik ya. Nah, tantangannya kan sulit membuktikannya. Nah, karena kebijakan itu ya
itu kan dipayungi juga oleh undang-undang, ya, oleh peraturan. Jadi mereka akan berdalih bahwa ya, ini tidak ada politisasi. Sah. Ini sah karena sudah masuk dalam perencanaan. Nah, disitulah sulitnya ya untuk mencari bukti ya bahwa ada keterlibatan ASN, aparat, ya, cawe-cawe kepala negara, cawe-cawe pejabat pemerintahan dan sebagainya. Tantangannya di situ, belajar dari hasil pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Ternyata MK ya mengatakan hal itu tidak bisa dibuktikan. Hanya 3 hakim yang dissenting opinion, kan, yang menyatakan ada keterlibatan. Ini kalau impact-nya buat rekrutmen pemimpin kita ke depan gimana ya? Ya jelas sekali ini presiden buruk dan ini mencoreng wajah demokrasi kita. Ini kan paradok. Ya. Satu sisi kita menjunjung tinggi asas demokrasi, ya. Tapi di sisi lain proses election ya, itu melanggar, ya, tidak hanya melanggar etik tetapi juga melanggar norma-norma hukum. Nah, kan paradok nih. Tentu ini akan berdampak pada kualitas pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu, dari proses pemilihan tadi. Gitu. Apalagi ditambah lagi dengan cara-caranya sudah melanggar norma hukum dan etik, ya. Ditambah lagi political cost yang sangat tinggi, ya, sangat-sangat besar sekali. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa banyak pemimpin baik di level eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif dalam trias politika itu ya, banyak yang terjerat kasus korupsi, kasus suap. Karena salah satu faktor yang paling signifikan adalah biaya politik yang mahal, yang sangat besar sekali. Pemilih kita juga makin pragmatis, ya. Dan itu dipelihara, sayangnya, cilakanya itu dipelihara oleh elit, ya, dirawat, karena itu dianggap sebagai sebuah peluang, aset politik, ya. Nah, jadi beberapa pengalaman saya ya, yang ketemu dengan para kontestan, baik itu calon legislatif, ya, maupun calon kepala daerah, gitu. Itu cara berpikirnya sudah pragmatis, bukan lagi mengedepankan visi misi program. Kayaknya nggak laku sekarang ya. Bukan lagi menjual program, bukan lagi menjual success story-nya, bukan lagi menjual track record-nya, ya, rekam jejak yang baik, yang positif. Itu nomor sekian, gitu. Yang ada dalam otak mereka pikiran itu sudah berapa per kepala nilainya, gitu. Jadi ini dipetakan untuk mendapatkan kursi DPR RI, untuk mendapatkan kursi DPR di provinsi kabupaten kota itu butuh suara berapa. Nah, ketemulah, butuh suara sekian ribu, atau sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, atau sekian ratus ribu, ya. Tinggal dikalikan berapa kepala. Itu sudah menjadi top of mind-nya para kontestan. Jadi pola mereka udah begitu ya. Iya, nah di situ. Jadi ini akhirnya membuat pemilih kita semakin pragmatis. Akhirnya apa? Ya, karena sudah terjadi transaksi antara kandidat dengan pemilih, dengan voters, ya. Jadi kontrol publik menjadi lemah. Iya. Gitu. Itu implikasinya. Iya. Ya. Nah, bagi elit yang terpilih,
Oh, dia pikirannya, oh kan kemarin sudah saya beli kok. Iya. Gitu. Kan saya dipilih rakyat katanya. Legitimasi mereka kan begitu. Ya. Nah, akhirnya kontrol publik menjadi lemah. Nah, ini memang karut-marut dalam proses election, baik itu pilpres, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah. Ini masih banyak yang harus ditata, masih banyak yang harus diperbaiki. Ya. Baik dari kontestannya maupun dari pemilihnya. Ya. Jadi pendidikan politik kepada masyarakat ini keniscayaan. Kayaknya persoalannya itu bukan di sistem sebenarnya, tapi orang kayaknya. Ya, lebih dominan ke orang. Ya. Sistemnya udah bagus sebenarnya dilaksanakan dengan. Ya, ada kemajuan kalau kita bandingkan dengan di era sebelumnya. Ya, itu ada progres, ada kemajuan. Meskipun masih ada celah-celah, kelemahan-kelemahan, kekurangan. Masih ada memang gitu. Ya, tapi secara umum, secara keseluruhan dari aspek regulasinya, sistem itu sudah cukup baik ya, ada progresnya lah. Tapi sistem yang baik, undang-undang yang baik, peraturan yang baik, ya toh, dilaksanakan oleh orang yang tidak baik ya, betul. Hasilnya tidak baik. Atau itu karena pengaruh demografi kita juga ya, Mas? Sosial ekonomi pendidikan kita yang masih di bawah rata-rata itu pengaruh nggak sih itu ya? Oh, berpengaruh. Yeah. Memang demokrasi itu memiliki korelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Nah, makanya dulu Bung Karno pernah mengatakan, hati-hati dengan demokrasi one man one vote, hati-hati dengan demokrasi liberal, ya, karena masyarakat kita itu masih belum cukup terdidik, ya, untuk melaksanakan demokrasi ala Barat, gitu. Nah, makanya dia mengatakan nanti bukan berarti menolak sih, Bung Karno bukan berarti menolak demokrasi pemilihan langsung ya. Tapi dia sadar betul kalau ini diterapkan sementara masyarakatnya belum siap, elitnya juga belum siap. Betul. Maka ini akan menimbulkan mudarat gitu. Ya, akan menimbulkan dampak negatifnya lebih besar dibanding positifnya. Maka pilihannya adalah Bung Karno menawarkan gagasan demokrasi terpimpin. Ya, atau kita terjemahkan demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai musyawarah mufakat. Ya. Kultur itu, nilai itu kan memang hidup di tengah-tengah masyarakat. Musyawarah mufakat itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu menjalankan musyawarah mufakat. Itulah demokrasi Indonesia. Gitu. Nah, memang Bung Karno menggunakan terminologi demokrasi terpimpin. Kesannya kan kurang baik ya, padahal kesannya otoriter. Yang gitu ya. Sebenarnya apa sih kalau kita bedah secara mendalam dan fair, ya fair tanpa sinisme. Menurut saya pemikiran Bung Karno itu yang relevan, yang pas untuk diterapkan. Karena kan di banyak negara juga ternyata demokrasi itu tidak menghasilkan pemimpin yang baik juga, ya. Karena tadi kan semuanya dikembalikan pada keputusan elektoral yang bisa dibeli, dirawat supaya elit itu tetap berkuasa, apalagi kalau didukung oleh oligark gitu kan. Nah, kalau di pilkada ini pengaruh oligark gimana nih, Mas? Oh, masih sangat kuat oligark, ya. Politik dinasti juga itu juga trennya makin meningkat, trennya semakin meningkat, ya, karena memang secara regulasi, undang-undang, peraturan tidak melarang itu. Ya. Nah, politik kekerabatan itu boleh. Dulu memang pernah diatur di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah, gitu. Tapi kan digugat di MK. Tapi kemudian ada beberapa pihak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi,
dibatalkan. Dan akhirnya dikabulkanlah itu. Dan pasal yang mengatur tentang larangan politik kekerabatan itu dibatalkan. Karena dalil Mahkamah Konstitusi pasal itu melanggar hak asasi manusia. Itu. Tapi faktanya kan dampaknya mudarat itu. Nah, kalau itu terus terpelihara, meskipun memang tidak dilarang oleh undang-undang, ya, peraturan, tetapi dampaknya itu bisa kita uji gitu, bisa kita lihat kalau kita mau berpikir jernih, apalagi kalau mau penelitian, ya, itu akan terlihat dampaknya. Dari statistik kelihatan ya. Iya, kalau bisa kita lakukan penelitian itu kalau mau, ya, itu dampaknya masih negatif. Ini hipotesa, kalau bisa dibuktikan dalam survei, riset ya, penelitian. Kenapa? Asumsinya, hipotesanya kan gini, ya, ketika kekuasaan itu dipimpin oleh dinasti, ya, maka ini berhubungan dengan resources juga. Ya, sumber daya itu berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan pemerataan, keadilan, ya kan? Dan sosial itu. Iya, itu hipotesanya begitu, gitu. Nah, kalau mau dibuktikan, ya silahkan, mau kuantitatif, gitu kan? Kualitatif, sebenarnya bisa dirunut sih dari pendapatan domestik bruto daerah itu udah kelihatan sih. Iya, sumber daya dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Oligarki ditambah lagi dinasti tadi. Antara oligarki dengan dinasti ini berkelindan. Itu bisa berkelindan mereka. Mungkin juga dinasti ini bagian dari oligarki. Ya kan? Oligarki ini bagian dari dinasti kan gitu. Penguasa menjadi pengusaha, pengusaha menjadi penguasa. Ya, kalaupun tidak ada hubungannya, ya, tapi tetap saja kepentingannya akan ketemu di situ. Ada irisan. Gitu. Iya. Nah, kalau kita ngomong Pilkada 2024 ini kan yang menjadi highlight media ini ada dua provinsi ini. Di Jakarta ya, daerah khusus Jakarta dan Sumatera Utara. Karena memang di situ ada keluarga orang nomor 1 Indonesia. Kira-kira peluang mereka gimana, Mas? Bisa lolos nggak sih mereka dalam kontestasi ini? Ini kan belum ya. Iya. Nah, kita lihat peluang. Ya, kalau di Sumatera Utara, ya, ke Sumatera Utara kan stepnya ada kelihatan. Ya, ini kan ada wali kota Medan yang menantunya presiden, ya, Pak Jokowi, wali kota. Kemudian sekarang mau maju, ya, di informasinya kan mau maju di level provinsi. Sumut 1. Ya, Sumut 1 di Pilgub Sumatera Utara. Nah, kalau bicara peluang lolos administrasi mungkin, ya. Maksudnya keterpilihannya nanti gitu. Mungkin lolos, ya. Nah, probabilitas untuk lolos menjadi kandidat, ya, itu sangat besar. Partai-partai kan udah mulai banyak yang mendukung gitu ya, sehingga syarat ambang batas syarat dukungan partai mencukupi bahkan berlebih gitu ya. Nah, lantas bagaimana peluang terpilihnya, keterpilihannya? Ya, ya tentu kalau untuk melihat itu, ya, peluang harus menggunakan instrumen survei. Tapi ada rujukannya juga kok. Ya. Ada rujukannya juga di Pilpres 2024. Oh, iya. Artinya pertama, kalau secara ilmiah kan kita harus memotret peluang kandidat menggunakan melalui survei kan, gitu. Peluangnya seperti apa, gitu. Karena menurut saya juga ada figur yang sangat kuat juga di sana, ya, mantan gubernur Sumatera Utara, ya, si Edi Rahmayadi, ya. Itu juga tidak mudah untuk ditaklukkan, ya. Tidak mudah ditaklukkan. Saya belum riset di sana,
di Sumut. Berapa elektabilitas Edi Rahmayadi, ya, Bobi dan figur-figur lain, gitu ya. Nah, tapi analisis kualitatif ya, karena dia kemarin memimpin Sumatera Utara kurang lebih 5 tahun ya, 1 periode, tentu sudah memiliki kekuatan. Sosial kapitalnya sudah cukup signifikan gitu ya. Rekam jejaknya juga sudah ada ya. Nah, tinggal ya bagaimana masing-masing tim ya itu membuat satu strategi yang efektif ya di dalam menggalang dukungan pemilih tadi itu. Nah, backgroundnya juga militer ya, artinya paling tidak dia punya jaringan di situ. Makanya tidak mudah lah untuk ditaklukkan meskipun Bobi menantunya presiden. Ya. Kalau pola kemarin misalnya diulang lagi, ya pola dalam pemilu 2024 yang menggunakan instrumen kekuasaan, itu ya, survei nggak berlaku lagi itu. Iya, kan kita harus lihat dari fakta empirik ya, yang misalnya contohnya kemarin dalam pemilu 2024 gitu. Ternyata memang ya signifikan ya, cukup mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran misalnya. Itu. Ya, tapi sekali lagi memang sulit dibuktikan kan, gitu loh. Nah, kalau maka saya MK mengatakan tidak cukup bukti. Di situ masalahnya. Ada cerita dari temen nih, salah satu tim ses di Jawa Tengah sana. Nah, jadi calonnya itu jadilah. Saya nanya gimana nanti untuk gubernur Jawa Tengah, pilkadanya gimana? Kita belum bisa memastikan katanya. Kenapa? Walaupun si A ini surveinya tinggi, si B surveinya lebih rendah, atau si C paling buncit. Tapi kalau ada badai gurun ya udah selesai semua katanya. Betul juga ya. Badai gurun artinya ya serbuan money politik itu gitu loh. Betul nggak gitu ya? Iya, kan itu. Memang betul sih faktanya, memang ada beberapa kasus ya di mana pengaruh money politik dan apalagi ditambah dengan penggunaan instrumen kekuasaan ya, itu dampaknya signifikan ya untuk mendongkrak elektabilitas gitu, untuk meningkatkan dukungan suara dengan pemilih. Nah, jadi tidak salah juga temannya Mas Sigit tadi mengatakan seperti itu. Ya, karena dia orang lapangan, dia tahu persis gitu. Ya. Makanya tergantung lawannya siapa. Gitu. Ya. Kemudian taktik dan strateginya ya seperti apa. Kemudian juga kekuatannya, ya, termasuk kekuatan logistiknya seperti apa. Nah, jadi ya perlu dilihat dari berbagai perspektif ya untuk melihat kasus-kasus baik itu di pilpres, di pilkada daerah mana, siapa lawannya. Ya. Nah, itu banyak variabel, banyak faktornya. Tadi kalau Mas Karyono kan bilang, kalau di DKI tadi kan, di DKI kan ini Kaisang putranya presiden, putranya Pak Jokowi, itu dikabarkan mau maju juga di pilkada DKI kan, digadang-gadang untuk jadi calon wakil gubernur gitu ya. Ya, memang belum pasti ya, karena belum ada keputusan ya, belum ada partai mana yang, tetapi memang gaungnya sudah terdengar lah ya, sangat kuat sekali gitu. Nah, peluang Kaisang kalau dari sosoknya juga sebenarnya nggak cukup ini juga ya, ya mungkin dalam segmen pemilih tertentu dia unggul misalnya gitu ya, tetapi di segmen pemilih yang lain
mungkin belum tentu juga ya dia banyak didukung gitu ya. Tapi sekali lagi faktornya bukan faktor Kaisangnya. Betul. Yang perlu diantisipasi. Faktor bapaknya. Itu adalah faktor pengaruh bapaknya ya, ayahnya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Ya, tapi gini loh, saya berpikir gini, kita belajar dari Pilpres 2024. Begitu Pak Jokowi menaruh anaknya, dia harus yakin ini pasti menang. Sama aja sekarang ini gitu untuk DKJ dan juga Sumber. Karena juga presiden nggak mau malu juga kan kalau anaknya kalah. Nah, betul. Gitu kan? Betul. Ya, tidak malu kalau menantunya kalah di Sumatera Utara, malu juga kalau anaknya kalah di Jakarta kalau seandainya maju. Makanya oleh karenanya ia akan berusaha ya sekuat tenaga apapun caranya kayaknya akan dipakai caranya gitu ya agar menantunya dan anaknya menang gitu. Ya, makanya ini kan saya lihat memang sih banyak yang optimis mereka bisa dikalahkan, tapi ada satu hal yang ini sulit diprediksi gitu maksud saya. Jadi penggunaan instrumen akan dikerahkan semua untuk itu supaya calon dari dinasti itu harus ada perlawanan kolektif ya. Harus ada gerakan sosial yang masif gitu. Ya. Kalau tidak ya berat menghadang itu ya. Kekuatan besar itu arus ombak yang sangat besar sulit dibendung. Teman saya bilang badai gurun itu, jadi melangkap semuanya itu udah. Iya, jadi pasti harus ada perlawanan secara kolektif, ya, membangun kesadaran masyarakat juga pemilihnya. Tapi itu kan butuh waktu. Iya, butuh waktu. Dan butuh effort, ya, dari kalangan politisi, kelompok masyarakat sipil atau civil society, ya. Dan konsistensi. Dan konsistensi di situ. Yang berat di situ ya. Jadi kalau bisa dikatakan sekarang ini peluang dari anggota keluarga dinasti saya lihat sih masih besar ya mereka untuk memenangkan konsentrasi ini ya. Peluangnya masih sangat besar ya. Apalagi kalau ditambah dengan instrumen kekuasaan tadi. Ya. Karena kan walaupun nanti pada saat pemilihan atau saat pilkada itu presiden sudah tidak menjabat lagi, tapi kan jejak yang ditinggalkan udah teratur, itu udah rapi gitu. Iya, mungkin sudah disiapkan kan. Iya. Sistemnya, taktik dan strateginya, logistiknya yang benar. Dan lain-lain lah ya. Dan lain-lainnya. Meskipun tidak lagi memegang tampuk kekuasaan, tetapi ya pengaruhnya kelihatannya masih cukup kuat karena sudah disiapkan mungkin. Iya, betul. Nah, kalau ngomong-ngomong ini ya, kejadian ini atau peristiwa Pilpres 2024, apalagi kalau terulang di Pilkada 2024, itu akan meninggalkan legacy buat generasi muda kita sih. Menurut Mas Karyono gimana? Legacy akan... Iya, legacy buruk lah. Iya. Orang jadi tidak punya rasa effort lagi untuk ngapain lah udah. Paling orangnya itu aja kan pasti begitu. Iya, ya ini yang menurut saya justru merusak wajah demokrasi kita gitu. Merusak mental juga. Merusak mental, peradaban. Iya. Kan, ya. Jadi ini legacy yang sangat buruk saya. Dan ini harus dicegah ya oleh kita semua yang masih waras ya, yang masih memikirkan nasib generasi yang akan datang. Ya, oke. Lumayan juga ngobrolnya ada 30 menitan. Tapi saya pengen ada closing statement dari Mas Karyono nih tentang Pilkada 2024 nih. Ya, saya kira gini, Pilkada ini kan bisa instrumen demokrasi ya. Instrumen demokrasi yang utama itu adalah pemilu gitu ya. Adanya pemilihan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Ya. Nah, untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat ya yang berintegritas ya, maka proses pemilunya, proses pemilihan kepala daerahnya juga harus berintegritas. Penyelenggaranya harus berintegritas,
peserta pemilunya harus berintegritas, pemilihnya harus berintegritas, civil society-nya juga harus berintegritas. Itu yang harus dilakukan, ya. Tanpa itu kita hanya onani, ya, mengharapkan demokrasi kita sehat, ya, mengharapkan pemimpin yang berintegritas. Terima kasih Mas Karyono. Oke, sama-sama Mas. Tadi perbincangan kita dengan Mas Karyono Wibowo tentang estimasi atau prediksi ataupun fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Pilkada 2024 ini. Ya, kita tidak bisa menafikan bahwa influence atau pengaruh dari orang pertama di negeri ini masih akan terlihat menguat pada Pilkada kali ini. Terutama di dua provinsi besar, yaitu daerah khusus Jakarta dan Sumatera Utara. Karena di dua daerah ini ada dua anggota keluarga dari Presiden Jokowi. Nah, tentu ini suatu hal menarik ya, bagaimana dinamikanya. Apakah akan kuat para penantang yang men-challenge kandidat yang berasal dari keluarga istana? Ya, kita tunggu nanti seperti apa.